Tentu publik masih ingat cerita Megawati Soekarnoputri kesal terhadap Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Meski tak pernah diungkapkan secara terbuka, namun sudah menjadi rahasia umum. Kesan yang tampak adalah Megawati selalu menghindari SBY dalam berbagai kesempatan. Dikutip dari merdeka.com, kisah retaknya hubungan antara Megawati dan SBY ini berawal pada tahun 2004 silam. Saat itu SBY memutuskan maju dalam pemilihan presiden dan kemudian menang. Padahal SBY telah berjanji akan mendukung Megawati sebagai calon presiden tahun 2004. Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tahun 1999, SBY dipercaya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Kemudian Gus Dur meresafel kabinetnya dan SBY kembali dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan atau Menko Polsoskam. Sebagai Menko Polsoskam, SBY ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pemerintahan. Sayangnya belum genap 1 tahun menjabat Menko Polsoskam atau 5 hari setelah memegang mandat, SBY didesak mundur oleh Gus Dur, tepatnya 1 Juni 2001. Tak menunggu lama, akhirnya 23 Juli 2001 Gus Dur lengser. Persis 20 bulan setelah menjadi presiden. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Gus Dur dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menggantikan Gus Dur. Di masa kepemimpinan Presiden Megawati, SBY mendapat kepercayaan dan diangkat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam. Nah, Pilpres 2004 tinggal beberapa tahun lagi. Megawati sedang mempersiapkan diri sambil pasang kuda-kuda menghadapi pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Saat Megawati memutuskan untuk maju kembali dalam Pilpres 2004, Megawati sempat mengajak SBY untuk menjadi pasangannya sebagai cawapres. Tapi SBY menolak, sembari mengucapkan terima kasih, juga berbisik, "Saya akan kawal ibu hingga tahun 2009. SBY beralasan dia cukup ingin menjadi anggota kabinet atau menteri saja. Tafsiran Megawati kala itu, SBY akan siap berjuang bersama-sama bukan hanya sampai tahun 2004, melainkan hingga periode 2004-2009. Apa yang terjadi kemudian? Hampir bersamaan, Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono selaku Kepala BIN memberikan laporan bahwa ada tanda-tanda SBY sedang membangun partai baru. Partai itu akan dijadikannya kendaraan politik dalam Pilpres 2004. Megawati kemudian memanggil SBY dan menanyakan langsung atas laporan tersebut. Tapi SBY membantah. Nyatanya SBY memang maju sebagai calon presiden mewakili Partai Demokrat dan akhirnya menang. Megawati memang kena prank dari SBY. Pastinya putri proklamator RI ini kecewa berat atas sikap SBY yang membohongi Megawati. Tak heran ia lebih menghargai Yusril Issa Mahendra ketimbang SBY. Kala itu Yusril sempat diajak Megawati sebagai calon wakil presidennya. Namun Yusril secara jujur menolak dengan alasan akan menantang SBY sebagai calon presiden. Kisah prank SBY ini bukan hanya dialami Megawati,
Ternyata Yusril Iza Mahendra pun kena prank dari SBY. Cerita singkatnya begini. Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, mulai ramai siapa yang bakal menantang Ahok, sapaan Basuki Cahayapurnama. Muncullah nama Yusril Iza Mahendra sebagai pesaing berat Ahok. Alhasil, persaingan antara Yusril dan Ahok terus memanas. Keduanya semakin gencar mencari amunisi untuk menduduki kursi pimpinan DKI. Kemudian Yusril mendapat angin segar dari Presiden ke-6, SBY. Informasi yang ia peroleh bahwa Partai Demokrat akan mendukungnya sebagai calon gubernur. Kabar gembira itu didapatkan usai melakukan buka puasa bersama yang digelar ex-Kabinet Indonesia Bersatu di Puri Cikeas. Pada kesempatan buka bersama tersebut, Yusril sempat berbincang dengan SBY. Saat itu SBY mengungkapkan berdasarkan seleksi Partai Demokrat, nama Yusril memiliki potensi untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dengan adanya dukungan SBY tersebut, Yusril yakin dapat ikut berkompetisi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Bahkan Yusril mengaku memiliki 10 hasil survei terkait elektabilitas dirinya dengan Ahok. Yusril berkeyakinan potensi menang melawan Ahok dalam Pilkada 2017 bisa saja terjadi. Sebab berdasarkan hasil survei yang dilakukan, kemungkinan 40% akan memilih Ahok, 35% memilih Yusril, dan 25% masih belum menentukan pilihan. Namun cita-cita Yusril membangun DKI Jakarta hanya berakhir pada harapan. Poros Cikeas justru mendukung anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY yang dipasangkan dengan Silviana Murni. Yusril pun hanya bisa gigit jari dan kena prank lagi dari SBY. Itulah kisah prank yang dilakukan SBY terhadap Megawati dan Yusril. Dan bukan hanya kedua tokoh itu yang kena prank, termasuk para kader Partai Demokrat mengalami hal serupa yang pernah dikisahkan sebelumnya di kanal Karisma 90. Jika Anda memiliki kisah lain, tuliskan pada kolom komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.